Baik, terima kasih. Yang berikutnya kita bicara tentang bagaimana metode pencarian dilakukan pada kecerdasan buatan. Nah, di sini saya akan coba sajikan ya, terkait dengan sistem kerja ataupun konsep bagaimana sebuah kecerdasan buatan bekerja. Bahwa pada kecerdasan buatan ada beberapa elemen yang harus kita bangun. Yang pertama adalah tentu elemen masukan atau input. Input di sini terkait dengan beberapa fakta yang akan dimasukkan ke dalam kecerdasan buatan yang akan dikembangkan. Nah, jika kita misalkan kita membangun sebuah sistem pakar, penyakit X misalnya, bahwa apa yang menjadi input adalah masukan dari pengguna terkait dengan gejala ataupun fakta yang dialami oleh pengguna. Jika kita misalkan sistem pakar mendeteksi penyakit demam berdarah, maka gejala atau fakta yang dialami oleh pengguna, misalnya apakah dia merasa demam, suhu tubuhnya tinggi, kemudian apakah ada bercak merah dan seterusnya, itu akan menjadi masukan kepada sistem cerdas atau sistem pakar yang dibangun. Nah, berikutnya yang menjadi inti utama kecerdasan buatan adalah knowledge base dan rule base pada kecerdasan buatan tersebut. Nah, knowledge base adalah segala fakta ataupun pengetahuan yang diinputkan ke dalam sistem yang diperoleh dari pakarnya atau ahlinya. Jadi kalau dari kita contohkan sistem pakar penyakit demam berdarah, maka knowledge base itu adalah fakta yang didapatkan dari spesialis demam berdarah. Kemudian, bagaimana akhirnya masukan yang diperoleh dari pengguna dikaitkan dengan knowledge base untuk menentukan setiap langkah berikutnya pada sistem cerdas itu diatur oleh rule base-nya. Secara umum memang rule base itu dalam bentuk decision if condition. Nah, apa yang dihasilkan dari rule base akan menjadi sebuah kesimpulan dari sistem cerdas yang akan diberikan kepada pengguna melalui elemen outputnya. Jadi hasil dari kecerdasan buatan itu akan dikerjakan dan diberikan kepada pengguna yang terhubung dengan sistem tersebut. Nah, ini secara umum gambaran bagaimana kecerdasan buatan dibangun. Nah, yang berikutnya kita akan melihat kepada hal yang berikut ini. Nah, secara garis besar, kecerdasan buatan itu bisa kita definisikan sebagai berikut. Ya, bahwa kecerdasan buatan dapat melakukan penalaran dan menarik kesimpulan dari pengalamannya. Artinya apa? Bahwa masukan yang diberikan pengguna melalui media masukan akan diolah oleh kecerdasan buatan dan akan disesuaikan dengan knowledge base yang dia miliki. Yang berikutnya, bagaimana masukan itu akan disesuaikan dengan knowledge base-nya dilakukan melalui sebuah proses yang disebut dengan pattern matching atau pencocokan pola. Nah, bisa saja knowledge base dalam kecerdasan buatan itu jumlahnya banyak. Jadi, fakta terkait dengan sebuah permasalahan yang diselesaikan dengan kecerdasan buatan itu kan bisa banyak diperoleh dari pakarnya. Maka pada saat satu masukan diberikan pengguna, bagaimana masukan itu kemudian sesuai dengan fakta ataupun knowledge base yang ada, tentu di sana akan ada proses pencarian, searching. Ya, fakta mana yang paling mendekati dengan masukan pengguna akan ditentukan melalui proses searching tersebut. Nah, kemudian kecerdasan buatan tentu bisa melacak basis datanya untuk mencari pola-pola yang spesifik. Dan kemudian jika pola itu sesuai akan dia lakukan untuk langkah berikutnya melalui rule base
yang ada pada kecerdasan buatan. Nah, hal yang paling penting terkait dengan pengembangan sistem cerdas adalah bahwa yang pertama, bagaimana pengembang bisa mendefinisikan masalah dengan tepat. Jadi, terkait dengan persoalan yang akan diselesaikan dengan kecerdasan buatan, maka pengembang sistem harus melihat ini spesifik masalah di mana. Apakah ini adalah spesifik masalah sistem pakar, atau apakah ini masalahnya adalah natural language processing ataupun speech recognition, bahwa pengembang sistem harus mendefinisikan masalah dengan tepat. Kemudian yang berikutnya, bagaimana pengembang itu menganalisis masalah untuk menentukan metode yang akan digunakan pada sistem cerdasnya. Nah, begitu metodenya ditemukan, maka yang berikutnya adalah bagaimana pengembang merepresentasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang akan dikembangkan. Tentu yang terakhir adalah bagaimana pengembang memilih teknik penyelesaian masalah yang baik. Nah, dalam sistem pakar, dalam kecerdasan buatan, satu hal yang harus dikembangkan adalah ruang masalah atau ruang keadaan. Apa yang dimaksud dengan ruang keadaan adalah sebuah bagian pada kecerdasan buatan yang berisi segala kemungkinan, yang berisi segala fakta yang akan dikaitkan dengan masukan dari pengguna. Sudah? Ada dua hal bagaimana cara kita merepresentasikan ruang keadaan. Yang pertama adalah dengan menggunakan graf. Yang kedua dengan menggunakan tree atau pohon pelacakan. Jika kita menggunakan graf, maka graf itu dibangun dengan menggunakan node-node yang akan menggambarkan setiap pergerakan dari node satu ke node berikutnya berdasarkan rule ataupun aturan yang akan ditetapkan. Nah, sementara dengan pohon pelacakan bahwa ruang keadaan itu digambarkan secara hierarkis. Jadi ada root, ada node, ada leaf, dan seterusnya. Sudah? Bagaimana cara kita mendefinisikan ruang keadaan? Yang pertama adalah kita menentukan, kita akan menggunakan model graph ataupun tree. Yang kedua, kita harus bisa mendefinisikan kondisi awal dari ruang keadaan yang dibangun. Yang ketiga, bagaimana ruang keadaan bisa mendeteksi dan menentukan hasil akhir ataupun tujuan dari permasalahan yang sedang dikembangkan. Bisa saja memang nanti ada banyak kemungkinan tujuan yang akan dicapai. Nah, kemudian yang keempat adalah bagaimana menetapkan aturan. Aturan akan membuat sistem itu bergerak dari node satu ke node yang lain atau dari daun satu ke daun yang lainnya. Ini contoh bagaimana kita menggambarkan ruang keadaan dengan menggunakan graf. Jadi jika ada graf, maka kita bisa menyebutkan ada node, kemudian ada edge yang menggambarkan hubungan antara node satu ke node yang lain. Jika di sini ada node awal M, kemudian ada keadaan akhir T yang ingin dicapai. Nah, node ini jika kita gambarkan dengan menggunakan tree akan menjadi seperti ini. Sudah, jadi ada root, kemudian ada leaf, dan seterusnya. Ada beberapa pertimbangan yang kita harus analisis terkait dengan bentuk ruang keadaan yang akan kita gunakan. Jadi jika kita lihat di sini bahwa ada satu kelemahan pada saat ruang keadaan digambarkan dengan graf. Jadi jika ruang keadaan digambarkan dengan graf, maka ada kemungkinan bahwa akan terjadi looping pada graf tersebut. Jadi jika kita lihat ada kemungkinan looping pada D, C, E-I. Jadi jika misalnya satu pergerakan dari awal M, saya menuju D, maka kemungkinan akan terjadi looping. Sehingga tujuan tidak tercapai. Sebagai contoh, klasik bagaimana gambar ruang keadaan didefinisikan. Ini contoh klasik tentang masalah
ember dan air. Dimisalkan ada dua ember yang berisi kapasitas air 8 liter dan 6 liter. Ini contoh klasik ya. Nah, jadi bahwa dalam kasus ini kita hanya bisa menggunakan dua ember yang berisi 8 liter dan 6 liter. Hal yang ingin dicapai adalah bagaimana kita menghasilkan 4 liter pada ember 8 liter. Jadi kita asumsikan ada dua buah ember, yang satu isinya maksimal 8, yang satu isinya 6. Bagaimana saya bisa mendapatkan tepat 4 liter di ember yang 8 liter? Jadi apakah dituang, apakah dibuang ke dalam ember tersebut, atau apakah dipertukarkan, silahkan. Ini permasalahannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kasus ini diselesaikan dan bagaimana kasus ini kita gambarkan dengan ruang keadaan. Yang pertama adalah bahwa kita mendefinisikan kemungkinan aksi-aksi yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi ada beberapa kemungkinan jika saya menggunakan kasus yang 8 liter dan 6 liter. Yang pertama adalah saya bisa mengisi ember 8 liter, kemudian saya bisa mengisi ember 6 liter, atau kemungkinan saya bisa mengosongkannya. Artinya pada saat satu ember yang berisi 8 liter berisi air penuh, maka saya bisa mengosongkannya, menuangkannya. Atau yang berikutnya saya bisa mengosongkan air yang berada di ember yang 6 liter. Atau kemungkinan rule yang berikutnya adalah bagaimana atau saya bisa menuangkan air dari yang 8 liter ke 6 liter. Atau sebaliknya dari yang 6 liter ke 8 liter. Kemudian rule yang berikutnya adalah saya bisa saja memenuhi ember 8 liter dari 6 liter. Jadi pada saat ada air berisi yang terisi pada ember 6 liter, saya bisa memenuhinya dari air yang ada di 6 liter. Dan sebaliknya juga saya bisa memenuhi air dari ember yang 6 liter ke 8 liter. Jadi yang pertama adalah kita mendefinisikan segala kemungkinan yang bisa kita lakukan terkait dengan masalah yang ingin dikembangkan. Nah, bagaimana ini digambarkan dengan tree? Maka kita bisa melihat sebagai contoh sederhana berikut ini. Jadi kondisi awal, jadi di sini kita sebutkan kondisi awal initial state X, Y. Misalkan X adalah yang 8 liter, Y yang 6 liter. Kondisi awal 0,0. Ya, kemudian yang berikutnya saya bisa mendefinisikan bahwa kondisi tujuan adalah 4,N. 4 itu berarti berada di ember yang 8 liter, N itu bebas di ember 6 liter. Apakah dia kosong, apakah dia penuh. Itu kemungkinannya. Maka jika kita gambarkan dengan pohon keadaan, maka saya bisa menggambarkan segala kemungkinan dengan pohon. Dari kondisi awal 0,0, saya bisa mendapatkan 8,0. 8,0 artinya apa? Saya memenuhi ember 8 liter, yang 6 liter masih kosong. Atau kemungkinan dari kondisi 0,0, saya bisa memenuhi ember yang 6 liter, yang 8 liter masih kosong. Sehingga saya penuhi atau saya peroleh di cabang kanan 0,6. Kemudian jika saya bergerak dari cabang kiri yang 8,0, artinya langkah awal tadi saya sudah memenuhi ember yang 8 liter. Maka saya bisa mendapatkan 6,8, 8,6. Maaf ya, di sini ada kesalahan 8,6. Artinya apa? Dari kondisi 8,0, air yang penuh pada ember yang 8 liter, sementara 6 liter masih kosong, saya penuhi yang 6 liter. Sehingga saya memenuhi 8,6. Atau bisa saja dari kondisi 8,0, saya mendapatkan 0,0. Artinya apa? Berarti ember yang dari 8 liter saya kosongkan. Sehingga tidak ada lagi air di ember yang 8 liter. Maka berikutnya saya bisa mendapatkan kondisi dari 8,0. Bisa saja saya memperoleh 2,6. 2,6 artinya apa? Ember dari yang 8 liter saya tuang ke 6 liter sehingga di 6 liter menjadi penuh 6 liter. Di 8 liter hanya tersisa 2 liter. Atau kemungkinan jika saya bergerak dari cabang kanan dari kondisi 0,6 artinya apa? Ember 6 liter saya penuhi dengan air, ember 8 liter masih kosong. Saya bisa mendapatkan 8,6 sama kasusnya dengan yang di cabang kiri. Saya penuhi ember 8 liter. Atau bisa saja saya kosongkan 6 liter sehingga saya memiliki 0,0. Atau berikutnya saya bisa mendapatkan 6,0. Artinya apa?
saya memenuhi ember 8 liter dari 6 liter. Sehingga pada saat saya tuangkan air yang dari 6 liter ke 8 liter, di 8 liter ada 6 liter, sementara di 6 liter menjadi kosong. Bisa dipahami kira-kira? Baik. Yang berikutnya, pada saat saya mendefinisikan hal seperti ini, maka kira-kira solusi apa yang akan saya dapatkan? Kita coba baca segala tahapan untuk mendapatkan air 4 liter dari tepat pada ember 8 liter. Kondisi awal ember 0,0, artinya 8 liter dan 6 liter belum berisi air. Maka saya memilih, saya bergerak ke cabang kanan, saya mendapat kondisi 0,6, artinya apa? Saat ember masih kosong, maka langkah pertama yang harus saya lakukan adalah saya memenuhi atau saya mengisi ember 6 liter. Sehingga saya mendapat ember dengan kondisi 0,6. Artinya saya berada pada cabang kanan pohon. Yang berikutnya saat saya sudah berada pada posisi 0,6, saya penuhi ember 8 liter dari 6 liter. Maka saya mendapat kondisi 6,0. Artinya air yang ada di 8 liter saya penuhi dari 6 liter. Yang berikutnya adalah saya isi lagi 6 liter sehingga saya mendapat 6,6. Nah, berikutnya setelah saya mendapat 6,6, saya memenuhi ember 8 liter dari yang 6 liter. Artinya air yang ada di 6 liter tadi saya penuhi ke 8 liter. Sehingga di 8 liter saya mendapat 8 liter. Sementara di 6 liter saya hanya tinggal mendapatkan 4 liter. Berikutnya saya kosongkan ember 8 liter sehingga saya mendapat kondisi 0,4. Artinya di 8 liter sekarang tidak ada lagi air. Sementara 4 liter tertinggal di 6 liter. Maka langkah terakhir adalah saya penuhi air dari 6 liter ke 8 liter, maka saya akan mendapatkan kondisi 4,0. Maka tujuan tercapai. Jadi jika kita teruskan pohon ini, maka harusnya Anda bisa menggambarkan kondisi sehingga kita tepat mendapatkan 4,0. Itu sebagai contoh awal. Bagaimana satu ruang keadaan digambarkan. Nah yang berikutnya kita coba simulasikan hal yang sama tapi dengan kasus yang berbeda. Bagaimana mendapatkan air 2 liter pada ember 4 liter dan 3 liter. Seharusnya dengan kondisi ini Anda sudah bisa melakukan hal yang sama dengan kasus sebelumnya, air yang 8 liter dan 6 liter. Yang pertama adalah ruang keadaan initial state X, Y adalah 0,0. Kemudian X adalah air 4 galon, Y adalah air 3 galon. Tujuan atau goal state adalah N,2. Artinya apa? Saya mendapatkan air 2 liter pada ember yang 3 liter. Nah, di dalam pohon keadaan ada aturan produksi atau trigger yang akan menggerakkan setiap perubahan state. Jadi aturan produksi itu adalah bagaimana operasi yang dilakukan pada ruang keadaan untuk merubahkan atau melakukan perpindahan state dari state satu ke state yang lain. Kemudian bahwa setiap aturan produksi bisa saja memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bisa mendefinisikan aturan produksi tersebut dengan baik. Jadi pada saat saya membaca pohon, bagaimana cara saya menggerakkan atau melakukan perubahan dari satu node ke node yang lain pada pohon, tentu itu semuanya adalah ditentukan dengan aturan produksi. Nah, jika kita lihat di sini sebagai sebuah contoh, bagaimana sebuah aturan produksi digambarkan. Jadi di sini dengan menggunakan if then. Jadi if X lebih kecil 4, maka saya berada pada 4, Y. Artinya apa? Saya penuhi jerigen 4 galon. If Y lebih kecil pada 3, maka saya berada pada X,3, saya penuhi jerigen 3 galon. If X lebih besar 0, maka X dikurang D, Y. Ini adalah satu contoh aturan produksi. Artinya apa? Ini yang harus kita lakukan sehingga pergerakan atau perubahan state pada pohon keadaan menjadi benar dan bisa mendapatkan tujuan. Nah, materi yang sudah saya berikan ini Anda bisa download, kemudian Anda bisa pelajari. Saya juga akan sertakan dengan file PowerPoint-nya. Silakan dicoba, silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, nanti bisa dijawab atau dihubungi saya. Terima kasih.
Mohon maaf karena saya tidak bisa bertemu dengan Anda pada hari ini. Selamat siang. Halo.